Halo, kembali lagi di Sobat Hukum bersama Kartika di sini. Di episode keempat kali ini, Tika akan menjelaskan terkait bantuan hukum dari segi kaidah hukum positif. Jadi terkait bantuan hukum di Indonesia ini tidak serta-merta langsung ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Tapi ada fase-fase tertentu yang ini akan coba Tika jelaskan dalam video kita kali ini. Jadi kita langsung aja ke TKP ya. Bantuan hukum dari segi kaidah hukum positif itu periodisasinya bisa kita bagi menjadi 3 periodisasi, yaitu pada fase pertama kita akan membahas terkait bantuan hukum di dalam HIR, yaitu Het Herzien Island pasal 250, yang dalam HIR tersebut itu terdapat ketentuan bantuan hukum. Hanya saja bantuan hukum yang ada di dalam HIR tersebut hanya diberikan yang pertama, bantuan hukum hanya diberikan terhadap terdakwa, sehingga kita bisa melihat kalau ini hanya diberikan kepada terdakwa, otomatis pemberian bantuan hukum ini hanya ada pada proses pengadilan saja. Pada proses sebelumnya seperti penyelidikan, penyidikan itu tidak diizinkan ada pemberian bantuan hukum. Yang kedua adalah pejabat pengadilan itu wajib untuk menunjuk penasihat hukum hanya bila terdakwa diancam hukuman mati. Nah, jadi kalau misalnya bantuan hukum itu tidak mandatoris, tidak suatu kewajiban di dalam HIR. Hanya saja hukuman mati itu wajib ditunjuk oleh pejabat pengadilan agar ada pemberian bantuan hukum. Lalu juga pada proses pengadilan, yaitu pada ditetapkan sebagai terdakwa, itu opsional, boleh boleh menerima bantuan hukum, boleh tidak, seperti itu singkatnya. Lalu fase yang kedua ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, lalu juga tercantum dalam KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang mana pada fase kedua ini terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Di antaranya adalah bahwa yang tadinya bantuan hukum itu hanya diperbolehkan bagi mereka yang sudah ditetapkan sebagai status terdakwa dan di tingkat pengadilan. Tapi dengan adanya fase kedua ini terjadi perubahan di mana bantuan hukum ini bisa diberikan di setiap waktu dan di tiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pengadilan, dan sebagainya, seperti itu. Lalu yang kedua, pada fase yang kedua ini, tiap orang yang memiliki permasalahan hukum itu berhak memilih sendiri penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi bisa kita lihat pada fase kedua ini sudah diatur terkait pemberian bantuan hukum, bahwa bantuan hukum ini tidak seperti bantuan hukum pada fase pertama yang hanya diberikan di tingkat pengadilan saja pada saat dia sudah ditetapkan sebagai status terdakwa. Lalu pada fase yang ketiga, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atau Undang-Undang Advokat. Sebenarnya tidak terlalu ada perbedaan signifikan antara bantuan hukum di dalam KUHP dan juga bantuan hukum di dalam Undang-Undang Advokat. Hanya saja perbedaannya adalah bahwa di dalam fase ketiga ini, di dalam Undang-Undang Advokat ini lebih mengorientasikan kepada bagaimana sih pemberian bantuan hukum oleh advokat. Fase ketiga ini juga termasuk terkait bantuan hukum. Nah, kalau tadinya di Undang-Undang Advokat itu menjelaskan terkait peran dari advokat dalam memberikan bantuan hukum, lalu di dalam bantuan hukum ini juga lebih mengorientasikan bagaimana sih bantuan hukum itu, dan bagaimana tidak hanya advokat yang berperan dalam pemberian bantuan hukum, tapi juga ada pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi kemasyarakatan maupun oleh lembaga bantuan hukum. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa terdapat 3 fase dalam segi kaidah hukum positif yang berhubungan dengan bantuan hukum. Yang pertama tadi ada fase HIR, yang dimana bantuan hukum itu hanya diberikan kepada mereka yang diberikan hukuman mati, diancamkan hukuman mati. Lalu yang kedua adalah bagi mereka yang sudah mendapatkan status sebagai terdakwa. Lalu fase yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang mana pada fase ini sudah diizinkan kepada orang yang bermasalah dengan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum dari
dari fase penyelidikan, penyidikan, sampai fasenya semua selesai, seperti itu. Lalu fase yang ketiga adalah fase di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Tidak terlalu ada perbedaan signifikan antara pemberian bantuan hukum di KUHP dengan undang-undang yang disebutkan sebelumnya. Hanya saja pada fase ketiga ini lebih kepada mereka yang melakukan pembantuan hukum seperti advokat dan pemberi bantuan hukum secara pro bono maupun pro deo yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di next video. Terima kasih.